Bismillah, lillahi ta'ala ya. Monggo ditoton niatnya, diluruskan hatinya, tidak ada niat dalam kehadiran kita di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini kecuali sama-sama ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ngaos kitab mawon ya. Kalau daurah bab poso, ngaji bab poso pada bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan niku tanpa baca kitab, tetapi merupakan rangkuman dari beberapa kitab. Keleresan bab zakat niki kula dereng rangkum. Dados langsung maca kitab supados cepet khatam niku wau atas saran ketua kelas nih Mas Purba nih. Atas saran ketua kelas, ampun damel kitab niki Ustaz. Damel kitab niki mawon nggih pun. Cilik-cilikan mawon ya. Damel kitab sing alit-alitan niki syarah Sulamut Taufik. Niki syarah ya. Mungkin mboten khatam-khatam. Nah niki 3 pertemuan insyaallah mboten khatam nih. Kecuali kalau pertemuan terakhirnya 3 jam gitu. Insyaallah khatam. Bab zakat maksudnya ya. Khusus bab zakat nih. Niki ngaji bab zakat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ngagem bahasa Indonesia ya. Keranten disiarakan dengan YouTube. Biar yang dari luar Jawa bisa memahami juga apa yang kita kaji, kita bahas pada sore hari ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Kitabuz zakati. Tidak saya artikan satu persatu, tapi saya baca satu paragraf kemudian saya terangkan. Ini juga untuk mensiasati biar cepat selesai. Yang penting paham ya. Keranten jenengan nggih mboten beto kitabe. Terus mboten kula artikan satu persatu, saya baca satu kalimat atau satu paragraf kemudian saya jelaskan. Ba'da an anhal musannifu rahimahullahu al-kalam 'ala at-taharati was-shalah syara'a ka'adatil muallifina fil kalami 'ala az-zakah wa hiya ismun lima yukhraju 'an malin aw badanin 'ala wajhin makhsus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menegaskan, beliau bersabda bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, melakukan puasa Ramadan. Kelima, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bisa disebut 5 hal ini sebagai rukun Islam. 5 hal ini juga bisa disebut sebagai a'dhamu umuril Islam, perkara-perkara yang paling agung dalam Islam. Ibarat sebuah bangunan, rukun yang pertama itu adalah pondasinya. Rukun yang pertama adalah pondasi. Rukun yang kedua, ketiga, keempat, kelima adalah tiang-tiang penyangganya. Tanpa ada rukun yang pertama, bangunan Islam itu tidak akan tegak berdiri. Karena orang yang tidak meyakini makna 2 kalimat syahadat, maka dia kafir, maka dia bukan orang Islam. Sedangkan 4 rukun, mulai dari rukun yang kedua sampai rukun yang kelima, ini bukanlah, kalau diibaratkan bangunan, bukanlah pondasinya, tapi tiang-tiang penyangganya. Tanpa tiang, bangunan itu masih bisa berdiri. Ini tanpa tiang nih. Nggak ada tiangnya, hanya tembok-tembok saja. Oh ada ya, ini tiang ini. Ini kan asalnya tiang ini.
Tanpa tiang, bangunan Islam itu masih bisa berdiri karena ada pondasinya, tapi lemah. Orang yang meyakini makna dua kalimat syahadat, artinya dia muslim tapi tidak menunaikan zakat misalkan, padahal dia mampu membayar zakat, maka imannya lemah, maka bangunan Islamnya lemah, tidak kokoh. Begitu juga orang yang tidak berpuasa Ramadan, padahal dia wajib berpuasa Ramadan, maka bangunan Islamnya itu tetap berdiri, ada bangunan Islamnya itu tapi lemah. Kenapa? Karena salah satu tiangnya tidak sempurna atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat mulai diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun-tahun sebelumnya ketika umat Islam berada di Mekah, mereka belum diwajibkan membayar zakat. Di awal-awal mereka berada di Madinah juga belum diwajibkan membayar zakat. Kewajiban zakat itu mulai pertama kali diberlakukan bagi umat Islam adalah pada tahun kedua Hijriah. Nah, zakat ini bukanlah sesuatu yang khusus bagi umat Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Isa alaihi salam, syariat Nabi Isa ketika itu juga mewajibkan zakat bagi umatnya, bagi kaumnya. Syariat Nabi Musa alaihi salam juga mewajibkan zakat bagi kaumnya, bagi umatnya, tetapi dengan aturan-aturan yang sedikit berbeda. Tapi zakatnya itu ada pada syariat nabi-nabi terdahulu. Beda dengan tayamum misalkan. Tayamum itu adalah kekhususan dalam syariat Nabi Muhammad. Wudu itu ada dalam semua syariat. Salat itu ada dalam semua syariat. Cuma berapa kali salat itu dilakukan ini berbeda-beda antara syariat satu dengan syariat yang lain. Tetapi ada syariat wudu itu ada pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Salat itu juga ada pada syariat nabi-nabi sebelumnya. Termasuk zakat juga ada pada syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum mempelajari zakat, hukum mengetahui bahwa di dalam Islam itu ada zakat, ini fardu ain. Hukum mengetahui bahwa di dalam Islam ada syariat namanya zakat, itu fardu ain. Akan tetapi fardu ain ya, wajib atas setiap orang yang sudah balik berakal siapapun dia, mampu zakat atau tidak mampu zakat, dia wajib mengetahui bahwa di dalam Islam ada syariat zakat. Tetapi apabila ada seorang muslim balik berakal tetapi dia tidak mampu membayar zakat, maka dia tidak wajib mempelajari tata cara zakat, aturan-aturan di dalam syariat zakat. Jadi zakat itu diwajibkan bagi yang mampu. Mempelajari hukum-hukum zakat itu juga diwajibkan secara fardu ain bagi orang yang mampu zakat. Jadi kalau ada orang yang belum mampu zakat, maka dia tidak wajib mempelajari hukum-hukum zakat. Tapi kalau dia sudah mampu melakukan zakat, mampu berzakat, memenuhi syarat untuk mengeluarkan dan menunaikan zakat, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan zakat. Zakat, az-zakah itu secara bahasa artinya adalah at-tadhhir was-shalah, menyucikan. Zakat itu artinya apa? Secara bahasa menyucikan. Zakka al-wahidu nafsahu, seseorang itu menyucikan dirinya. Jadi zakat ini menyucikan, secara bahasa artinya apa? Menyucikan. Karena zakat mal itu menyucikan harta, zakat badan atau disebut zakat fitrah itu menyucikan badan, menyucikan jiwa, menyucikan diri. Secara istilah syariat, zakat
Disebut pengertiannya oleh para ulama, ismun adalah nama, lima yukhraju, bagi sesuatu yang dikeluarkan, bagi sesuatu yang dikeluarkan, an malin, karena harta, au badanin, atau badan. Kalau nama bagi sesuatu yang dikeluarkan karena harta disebut zakat mal, disebut zakat mal. Kalau sesuatu itu dikeluarkan karena badan, untuk penyucian badan, maka disebut zakat badan atau zakat fitri atau zakat fitrah, zakatul fitri atau zakatul fitrah atau zakatul badan, ala wajhin makhsus, dengan aturan-aturan tertentu, ala wajhin makhsus, dengan aturan-aturan tertentu. Jadi dari pengertian yang disampaikan oleh para ulama ini, secara global bisa kita ambil kesimpulan secara umum, zakat itu hanya ada dua, ada zakat mal dan ada zakat badan. Zakat mal nanti ada beberapa macamnya. Zakat badan itu ya satu, yaitu zakat fitrah atau zakat fitri. Wa tajibu zakatu fi anwa'in makhsusatin minal amwali wa fil badani. Zakat itu diwajibkan pada jenis-jenis tertentu dari harta dan juga pada badan yang disebut dengan zakat fitrah. Wa bada'al kalama 'alal amwali. Pengarang kitab ini memulai pembahasan mengenai zakat mal, faqarrara. Maka beliau, pengarang kitab, menetapkan annaha, bahwasanya harta, zakat harta, tajibu fil an'ami minal bahaimi, wajib pada binatang ternak. Zakat mal yang pertama adalah zakat binatang ternak. Jadi tidak semua binatang itu wajib dizakati. Yang wajib dizakati hanya binatang yang disebut dengan binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak di sini apa? Hanya tiga. Onta, baik onta Arab maupun onta Turki atau onta jenis yang lain. Yang kedua adalah sapi, termasuk kerbau. Yang ketiga adalah kambing, termasuk domba. Hanya tiga ini. Bebek tidak wajib dizakati. Jadi pada bendanya itu tidak wajib dizakati, kecuali kalau orang dagang bebek, dagang atau dagang kuda misalkan, dagang kuda. Ada dagang kuda ya? Ada orang dagang kuda ya? Dagang ayam, ya, ayamnya itu tidak wajib dizakati, tetapi nanti ada, kalau misalkan didagangkan, dijual belikan, diputar uang itu untuk memperoleh keuntungan melalui ayam, melalui apapun itu, alat tulis, kitab misalkan, maka nanti akan masuk zakat perdagangan. Jadi binatang yang wajib dizakati, benda binatangnya itu yang wajib dizakati hanya tiga. Selain tiga ini tidak wajib dizakati. Binatang selain tiga yang disebutkan itu tidak terkena hukum zakat, tidak terkena kewajiban zakat. Fil an'ami minal bahaimi wahyal ibilu iraban wa bakhati wal baqaru wa minhal jawamis wal ghanamu dha'nan wa ma'zan. Sudah saya terangkan tadi. Wa tajibu fi thimarin nakhli wal karmati. Zakat itu juga wajib pada buah kurma dan anggur kering. Buah kurma dan anggur kering. Buah kurma dan anggur kering. Jadi buah-buahan yang wajib dizakati itu hanya kurma dan anggur kering. Selain dua ini tidak terkena hukum zakat. Orang tanam apel, hasilnya triliunan, tidak terkena hukum zakat. Zakat buah-buahan tidak terkena dia. Tidak terkena hukum zakat buah-buahan. Orang tanam mangga, buah manggis, buah kedondong, buah
Blackberry, buah apa? Sebutkan nama-nama buah. Buah apa saja tidak wajib disakati kecuali dua ini, yaitu buah kurma dan anggur kering. Itu saja yang wajib disakati. Ai at-tamru waz-zabib, sudah saya terangkan. Wa tajibu fiz zuru'il muqtatati, dan wajib zakat itu diwajibkan pada tanaman-tanaman makanan pokok. Tanaman-tanaman makanan pokok. Ai allati yattakhidhuha an-nasu qutan yaqumu bihil badanu bi syarti an yakuna ittikhadhuhum laha halatal ikhtiyar. Tanaman makanan atau tanaman-tanaman makanan pokok ini terkena hukum zakat. Makanan pokok itu yang dimaksud apa? Yaitu makanan yang dimakan oleh seseorang untuk menguatkan badannya dalam kondisi normal. Kita dalam kondisi normal, makanan yang kita makan untuk menguatkan badan kita supaya kita bisa beraktivitas. Pada umumnya orang ya, bukan orang-orang tertentu yang tidak mau makanan pokok kemudian diet dengan sebab-sebab tertentu. Bukan, kita tidak bicara masalah orang-orang tertentu. Umumnya masyarakat di Jawa Timur, di Mojokerto, makanan yang dimakan pada saat normal, bukan dalam masa kelaparan, bukan untuk dijadikan obat-obatan, tetapi untuk menguatkan badan. Untuk menguatkan badan. Itu makanan apa? Padi, beras, nasi, ya kan? Berarti makanan pokok orang Mojokerto itu nasi. Makanan pokok orang Mojokerto itu padi, beras. Nah, makanan pokok itu terkena hukum zakat. Kalau di sini berarti beras, karena beras itu dimakan, ya terus dimasak dulu ya. Beras itu dimakan, ya, atau beras itu adalah bahan makanan yang dimakan pada saat normal untuk menguatkan badan, supaya badan ini kuat melakukan berbagai aktivitas. Nah, kan beda orang. Untuk menguatkan badan itu kan tidak makan apel, tidak makan sayur, tidak makan kalau orang sini tidak makan gandum, ya, roti-roti yang terbuat dari bahan gandum itu kan cemilan aja. Tidak makan bakso, bakso itu cemilan. Apalagi yang dimakan itu ya nasi, yang dimakan itu makanan yang terbuat dari bahan nasi atau bahan padi. Nah, itu yang terkena hukum zakat. Nah, dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi kelaparan. Kalau dalam kondisi kelaparan untuk menguatkan badan itu orang makan apa saja. Nah, itu tidak terkena zakat. Dalam kondisi kelaparan, orang itu kan bisa makan apa saja untuk menguatkan badannya. Ada tiwul dimakan untuk menguatkan badan, ada pisang dimakan untuk menguatkan badan. Karena nggak ada nasi. Krisis nasi, krisis beras, krisis padi. Ya, kita diserang oleh Rusia. Krisis nasi, krisis padi. Orang nggak punya nasi, orang nggak punya padi. Jadi apa saja dimakan. Apa misalkan? Ya apa saja bisa dimakan. Pisang, jagung, mangga. Berarti apa yang dimakan untuk menguatkan badan bukan dalam kondisi normal itu tidak disebut sebagai makanan pokok, tidak disebut makanan pokok, sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Paham ya? Jadi yang terkena hukum zakat itu kalau dalam masalah ini, kalau dalam ini tadi bab yang kita bahas ini, pembahasan yang terakhir ini tadi adalah kalau di Mojokerto berarti apa? Padi, beras. Baik. Wadzalika kal hintati wasy'iri wal himmasi wal fuli bi khilafi ma la yuqtatu illa halatad darurati kal hulbati. Ya, makanan pokok itu seperti hintoh. Hintoh itu gandum. Syair, syair itu apa ya bahasa Indonesianya? Ada bahasa Indonesianya, saya lupa ya. Tapi kapan-kapan saya tunjukkan fotonya aja lah. Ada fotonya di HP saya, ada foto-foto ini yang di bab zakat ini ya. Fotonya ada semua. Himmas,
Untuk mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia itu mungkin tidak bisa valid 100% gitu ya terjemahannya. Tetapi yang penting kita tahu bahwa makanan pokok di sini yang terkena hukum zakat adalah padi, beras. Itu yang paling penting.